Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini sekalipun kondisinya sangat terbatas. Nah, dan kemudian sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Nah, senang sekali teman-teman, hari ini saya Lulu Aziza Akmal akan menjadi Master of Ceremony sekaligus sebagai moderator dalam acara pelatihan media IMM UGM sesi keempat, yaitu tentang menulis di media sosial. Nah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka pelatihan media pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menuju acara yang kedua yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Tetapi sebelum kita masuk ke pematerian, saya ingin menyapa teman-teman peserta terlebih dahulu. Selamat sore teman-teman peserta. Selamat sore, Mbak. Selamat datang di pelatihan IMM. Terima kasih. Selamat datang di pelatihan media IMM UGM. Di sesi kita yang keempat yaitu menulis di media sosial. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap kita semua yang ada di sini dalam kondisi yang sehat dan tentunya bersemangat dan bergembira supaya kita semua dapat menyerap ilmu yang akan didapatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai menulis di media sosial, karena sebagaimana kita ketahui saat ini kita hidup di era yang apa-apa itu udah social media atau media sosial tadi. Nah, media sosial ini kemudian menjadi sebuah wadah, kemudian menjadi sebuah alat ya untuk kita kemudian menyalurkan ekspresi kita, untuk wadah karya-karya kita, untuk memberikan influence, untuk memberikan informasi dan sebagainya dalam berbagai aspek. Nah, sehingga berkaitan dengan media sosial ini tentunya kemampuan menulis itu juga nggak kalah pentingnya begitu. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan mana menulis secara umum dan di media sosial, bagaimana kita kemudian membangun kekuatan menulis di media sosial, dan kemudian bagaimana kita bisa membuat tulisan kita itu dimengerti dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk mempelajari dan mengeksplor menulis di media sosial ini merupakan sesuatu yang menarik. Nah, maka dari itu, pada hari ini kita kedatangan pemateri yang enggak kalah kerennya, yaitu Mas Amir Sodikin. Selamat sore, Mas Amir. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Sehat, Mas Amir? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman sekalian, Mas Amir ini adalah alumni dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada ya, Mas Amir? Ya, betul. Ya, mantap. Dan beliau mulai bergabung menjadi jurnalis di kompas.com dan juga Kompas Daily Newspaper itu sejak 2001. Dan saat ini menjadi managing editor di kompas.com. Keren banget kan, teman-teman? Nah, maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Mas Amir Sodikin untuk menyampaikan pemateriannya. Silakan Mas Amir. Sebentar, saya mau backup koneksi sebentar. Oke. Sambil menunggu Mas Amir, saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk mematikan mic-nya ya selama pematerian sedang berlangsung, supaya nggak campur-campur kan suaranya. Selain itu juga untuk teman-teman peserta diharapkan untuk yang berkenan menyalakan kameranya, silahkan untuk dinyalakan, karena kan kalau pematerian kita lebih enak kalau kita saling melihat wajah gitu, biar terasa lebih akrab dan lebih dekat aja untuk yang berkenan. Oke, pengalaman saya pernah kasih materi kayak gini, salah satu koneksi drop, jadi saya backup satu HP untuk koneksi yang lain, mudah-mudahan nanti lancar ya. Langsung saja saya mau presentasi, sebentar, share dulu. Minta tolong share-nya diaktifkan dong.
share screen-nya. Karena saya belum bisa share. Oke, udah bisa. Bentar ya. Bentar. Oke, apa screen saya bisa kelihatan ya? Kelihatan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diperkenalkan tadi, saya alumni Gajah Mada juga. Saya masuk tahun 95 ya, Fakultas Biologi. Saya ingat betul waktu itu, begitu saya dulu lulus wisuda gitu ya. Terakhir wisuda itu adalah hari terakhir saya harus submit form ngelamar pekerjaan ke kompas.com. Jadi setelah wisuda saya lari ke kantor pos di kota itu untuk submit lamaran, dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih di Kompas dan kompas.com. Saya akan menyampaikan materi soal teknik menulis di media sosial. Ini saya beri judul Jempolmu, Harimaumu, Masa Depanmu. Sangat saya tekankan sejak awal bahwa media sosial itu penting buat kita, apalagi teman-teman ya, karena memang sekarang eranya era media sosial, tapi hati-hati menggunakannya. Karena apa? Di balik jempolmu itu ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi masa depannya. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerat pidana. Kalau kita tidak hati-hati, tweet kita yang kemungkinan nanti sepele gitu ya, ternyata itu bisa berimplikasi pada misalnya nanti kita susah tidak dapat pekerjaan gitu ya, atau susah mencari pekerjaan tertentu, karena sekarang itu HRD itu dalam mencari talent untuk perusahaannya, dia akan tracking lewat media sosial apa yang aktivitas seperti apa di media sosial terkait dengan calon karyawannya. Itu sudah lazim digunakan ya. Jadi dari jempol kita itu ada masa depan kita, bagus tidaknya itu tergantung. Tetapi walaupun misalnya tadi tampaknya kedengarannya itu ini ya seperti nakut-nakutin gitu ya, sebenarnya masa depan kita yang cerah juga ada di situ, karena lewat media sosial kita bisa membangun reputasi. Jadi kalau teman-teman ada yang jago misalnya di bidang desain misalnya, pamerkan saja desainernya, hasil-hasil desainnya di situ. Ada yang jago soal pernik-pernik kerajinan, silahkan di situ, bisa jadi nanti jadi awal mula teman-teman menjadi seseorang yang hobi atau punya passion di bidang itu. Nah, ini nanti kira-kira yang akan kita pelajari. Jadi akan ada beberapa hal ini, misalnya apa itu post-truth, apa itu filter bubble dan echo chamber, kemudian hoax, fenomena hoax yang merajalela, jadilah smart netizen, mengapa orang tak terkontrol di medsos. Nah, nanti intinya di 5 dan 6 ini, teknik menulis di media online dan media sosial, plus tips agar tulisan kamu bernyawa. Artinya menarik dibaca. Kenapa ini perlu saya sampaikan panjang ini? Karena saya dapat pesanan kalau memberikan materi terutama terkait dengan media sosial, maka harus ada konsekuensinya, istilahnya disclaimer-nya lah. Disclaimer-nya itu hati-hatilah, kira-kira seperti itu.
Nah, post-truth ini fenomena yang teman-teman alami saat ini, pasca kebenaran. Ini post-truth ini sudah menjadi kajian banyak ini ya, banyak kalangan ya, akademisi dan juga para peneliti dan banyak orang-orang yang konsen di sini. Kira-kira gini, fakta itu sekarang tidak begitu berpengaruh dalam membentuk opini, terutama di media sosial. Emosi dan keyakinan personal itu lebih dominan. Nah, sekarang ini kan dapatkan. Nah, kebetulan di KBBI itu sekarang sudah memasukkan hoax ini ke dalam entry mereka karena saking hebohnya fenomenalnya hoax ini. Ini adalah Brexit, ini adalah hasil dorongan tadi ya soal post-truth dan hoax tadi, itu betul-betul warisan yang sampai sekarang terasa ya. Ini juga warisannya. Nah, salah satu tempat yang paling banyak digunakan untuk melempar berbagai isu itu di Facebook. Entah itu benar atau tidak, itu Facebook. Facebook mengaku atau mengelak bahwa dia bukan media, dia hanya perusahaan teknologi saja yang membangun tools. Jadi istilahnya dia ngelak lah bahwa Facebook telah berhasil memenangkan Trump dan lain sebagainya. Nah, ini relativitas relevansi yang saat ini memang sangat relevan terjadi di kita. A squirrel dying in front of your house may be more relevant to your interest right now than people dying in Africa. Jadi ini semacam ini ya, satir banget ya, apa yang terjadi yang lebih penting di negara jauh sana itu sudah tidak berarti apapun bagi kita, hanya yang remeh-temeh lah yang mungkin menghiasi hari-hari kita. Ini bumerang, akhirnya pada akhirnya itu menjadi bumerang untuk para pengamat media, karena kita yang membangun tools, Facebook, Google yang membangun tools, Twitter misalnya, IG, kemudian tools yang akan membangun kita, yang akan membentuk kita. Jadi sekarang terbalik, kitalah produk tools itu. Menyedihkan sebenarnya. Nah, filter bubble itu bekerja melalui algoritma perusahaan ya, terutama yang media sosial, yang dia mengkolek data personal kita, Facebook, Google, dan media sosial lainnya. Orang memiliki timeline yang berbeda bergantung pada preferensi dan afiliasi dari masing-masing orang. Timeline saya di media sosial pasti berbeda dengan timeline teman-teman semua. Facebook tak mengirimkan semua apa yang terjadi. Jadi yang penting belum tentu kita ketahui, tetapi yang dekat dengan kita nanti yang akan dia suguhkan. Nah, itu biasanya ini menciptakan polarisasi karena kita berbeda akhirnya. Kalau kita sehari-hari berinteraksi dengan grup A, maka timeline kita lah terkait dengan grup A. Media sosial tidak memberi timeline yang lain yang mungkin itu lebih penting sebenarnya. Ini juga masih relevan dengan tadi, ada fenomena yang namanya echo chamber nih ya, ruang gema. Ini nggak usah kita pikirkan secara daki-daki, tapi intinya begini. Seorang penyedia informasi, misalnya dia nge-tweet gitu ya, akan membuat klaim yang kemudian diulangi, didengar, dan diulang oleh banyak orang yang berpikiran sama, sering dalam bentuk yang berlebihan atau terdistorsi, bahkan akhirnya menjadi hoax. Hingga kebanyakan orang berasumsi bahwa variasi ekstremnya bahwa kisah itu benar, padahal enggak. Gitu. Tetapi kalau itu disampaikan oleh orang-orang yang satu grup dengan kita, itu akhirnya seperti menjadi sebuah kebenaran. Ini orang-orang berada di dalam echo chamber masing-masing ya. Jadi orang ini tidak akan mendengar apa yang dikatakan ini, apa yang dirasakan ini, apa yang menimpa ini gitu. Ya, karena kita berada dalam ruang gema yang terkotak gitu, apa yang kita sampaikan pasti akan kita anggap sebagai benar, ya kan? Apa yang disampaikan oleh kelompok kita akan dianggap kita oleh benar. Ini bahayanya media sosial. Ini salah satu yang menarik juga dan menjadi kajian internasional bagaimana Trump ini banyak ngasih
makanan fake news, terutama lewat Twitter ya. Kita tahu terakhir akunnya Trump diblokir oleh Twitter. Ini yang namanya polarisasi. Jadi ada dua kubu gitu, saling ngomong gitu. Ini kubu ini ya menurut kubu ini ya semuanya benar menurut ini. Ini juga demikian, tidak saling terkoneksi. Terkoneksi tapi koneksi dalam bentuk serangan. Ini kalau kita implementasikan ke Indonesia seperti ini yang dinamakan polarisasi. Dua kubu terbentuk, percakapannya terbentuk dan tidak ada jembatan. Kalaupun ada, jembatannya itu adalah jembatan yang berupa quote unquote itu saling ejek, saling lempar gitulah ya. Ya inilah masyarakat kita mudah dipancing oleh disinformasi, misinformasi dan hoax. Ini dampak hoax jelas ya. Ini banyak gara-gara hoax ini ada yang ditangkap, ada yang dampaknya juga macam-macam. Kalau ini tidak terkait hoax, tetapi perilaku yang buruk di media sosial, rasialisme. Walaupun apapun alasannya, rasialisme itu benar-benar ini ya mengoyak rasa kemanusiaan semua orang ya. Jadi jangan sampai kita terjebak seperti ini ya, salah nge-tweet atau salah paham tapi nadanya rasial. Jadi hindari ini karena ini akan betul-betul akan merendahkan derajat kita. Jadi hati-hati ya, hindari betul ngolok-ngolok orang yang beda suku, beda agama, beda keyakinan. Itu betul-betul akan merendahkan kita dan kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang jangan sampai lah ya. Karena secara akademis pun orang-orang yang rasialisme itu tidak punya harga diri untuk bisa berdiri. Nah, selain itu banyak juga ini dia tidak merasa itu salah, tapi dia misinformasi. Misalnya lempeng Jawa terus bergerak LIPI ingatkan potensi gempa. Dia ingatkan kayak gini bla 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 bla, tetapi salah info dan dia kurang dalam soal itu. Akhirnya orang ini kena kasus. Jangan sampai ini terjadi ke kita ya, hati-hati. Walaupun demikian, banyak orang yang membangun demokrasi siber mulai dari Twitter, mulai dari media sosial. Jadi jangan sampai pesimis ya, demokrasi bisa kita ciptakan dan kita kasih asupan yang bergizi di cyber, di era cyber ini. Banyak negara yang menggunakan cyber sebagai alat untuk memperkuat demokrasi. Nah, ini jadilah smart netizen, skeptis. Kalau ada berita, jangan langsung di-tweet, skeptis dulu. Berpikir skeptis terhadap sebuah informasi ya, apakah hoax atau tidak ya. Karena begini, kalau kita nggak menekankan bahwa kita harus skeptis, harus kritis terhadap sesuatu judul, kita bisa terjebak. Nih, cek domain atau link berita. Kalau teman-teman dapat berita yang bombastis, tapi link beritanya tidak dikenal sama sekali, harus skeptis. Cek itu apakah itu domain berita beneran dari perusahaan yang terverifikasi oleh Dewan Pers misalnya atau tidak, atau setidaknya itu kredibel atau tidak. Nah, telusuri lebih dalam, baca sumbernya. Kalau sumber tersebut kurang familiar, cek ke bagian profil dari situs tersebut, telusuri lebih di dalam. Kenali format yang aneh. Misalnya begini, ada berita mengatasnamakan kompas.com, tapi formatnya aneh. Nah, ini sebenarnya terkait literasi, karena orang-orang yang jarang baca website media mainstream mungkin tidak bisa membedakan mana fontnya kompas.com, mana fontnya Detik misalnya, mana fontnya liputan6.com misalnya. Tetapi itu akhirnya era sekarang itu akhirnya kita wajib tahu lah, nggak bisa tidak mau tahu gitu ya. Karena apa? Kalau ada hoax yang dia menggunakan format kompas.com, detik.com misalnya, kita kalau nggak tahu, nggak ngeh dengan formatnya, itu kita bisa terjebak kemudian meretweet. Nah itu kita kena persoalan lagi.
Foto video dimanipulasi, banyak nih foto video yang dimanipulasi. Kalau nggak logis biasanya memang itu sudah dimanipulasi. Jangan mudah percaya. Tanggal tidak masuk akal. Berita bohong terkadang memberikan hal yang tidak masuk akal atau mengubah tanggal informasi mereka. Ada penulisnya enggak? Nah, kadang kita ini forward di web WhatsApp nggak ada penulisnya. Kalaupun penulisnya ada, itu nggak tahu siapa. Karena itu akan terkait dengan kredibilitas seseorang ya. Penulisnya misalnya kredibel apa enggak. Lihat berita pembanding, jangan malah searching. Jika tidak ada situs berita lain yang melaporkan hal sama, bisa jadi itu sebuah kebohongan. Jadi kalau misalnya ada ada yang bilang misalnya klaim bahwa vaksin ini mengakibatkan seorang dokter misalnya meninggal setelah divaksin, tapi nggak ada berita yang lain selain tadi yang mengutip berita tadi, itu kemungkinan bisa bohong kalau berita-berita media mainstream nggak memuat itu, karena itu berita besar. Cek itu berita lelucon atau tidak, karena ada beberapa situs yang kerjaannya membuat berita lucu-lucu atau parodi, tapi kita nggak tahu kalau itu parodi. Nah itu semakin semakin kacau kita, semakin nggak lucu kita. Kebanyakan hoax diciptakan sengaja. Jadi kita harus kritis tentang apa yang kita baca ya, dan kita bagikan. Pahami soal disinformasi versus informasi. Disinformasi itu sengaja di tweet atau disebarkan, dan itu pasti salah, sengaja disebarkan. Misinformasi dia nggak tahu, dia nggak paham kalau itu ada kesalahan. Ini level dosanya lebih kecil dibanding disinformasi. Apa yang sudah dilakukan di Indonesia, ada namanya Aliansi Cek Fakta, ada Mavindo, ada Kominfo, Kompas.com juga terlibat di situ. Jadi teman-teman misalnya kalau nge-tweet salah, kami akan cek itu sumbernya dari mana, referensinya dari mana. Kalau hoax ya, hoax yang berimplikasi kepada serius gitu ya. Nah ini halaman cek faktanya Kompas.com. Mengapa orang tidak terkendali di medsos? Ini theoretical, menarik sekali. Yang belum skripsi ambil tema ini menarik banget ya. Kenapa orang-orang bisa tak terkendali dan tak terkontrol di medsos? Cuman ini karena panjang, saya cepat saja ya. Nih dari Suler ya. Faktor nirkekang. Ada fenomena anonimitas, anonim. Orang memisahkan antara identitas asli dan palsu. Apa yang ditulis tak langsung berakibat pada hidup mereka. Jadi kebanyakan orang di Twitter itu bukan siapa-siapa dan tidak diketahui riwayat atau profilnya. Jadi anonim. Mau ngapain aja orang dianggap nggak peduli gitu ya. Invisibility, ketaktampaan, nggak terlihat kan kalau di medsos itu. Ansinkronitas, tidak real time waktunya. Ini ada istilah solipsistik, soal proses psikis bawah sadar ketika seorang menganggap hasrat, emosi, kebutuhan orang lain juga ada pada dirinya sendiri. Orang merasakan pikirannya menyatu dengan pikiran orang yang jadi didaring. Karena seolah bicara pada dirinya sendiri, ketika daring orang merasa tanpa kekangan. Jadi aman saja dia merasa mengucapkan itu. Imajinasi disosiatif. Banyak karakter yang tercipta dalam dunia daring berbeda dengan karakter sesungguhnya. Jadi real life-nya beda dengan role play-nya di media sosial. Ya, banyak orang seperti itu. Orang justru bisa ingin lebih jauh menggunakan karakter imajiner, bla 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 bla. Orang bisa berlepas diri dari tanggung jawab atas ungkapan-ungkapannya di dunia make believe itu. Karena dianggap dunia lain itu. Minimnya status dan otoritas karena bukan siapa-siapa, nggak punya status dan otoritas, dia enak aja. Orang cenderung berhati-hati berhadapan figur otoritatif. Ini di dunia nyata ya. Tapi kalau di dunia daring, itu kan nggak lihat. Itu yang nge-tweet misalnya seorang yang sangat dihormati atau tidak, nggak kelihatan kan. Oh, nggak ada tanda-tandanya kalau dia dihormati. Dari tulisan kan nggak kelihatan. Saya juga nggak tahu misalnya orang itu orang siapa. Ini nomor 11 ini, pernah terjadi. Karena itu, tak heran jika ada seorang anak muda dengan mudah bilang ndasmu kepada seorang kiai yang karismatik dan sangat dihormati. Waktu itu sempat ini ya, jadi besar beritanya. Nah, sekarang masuk teknik menulis ya.
nanti teman-teman bisa belajar bagaimana menulis yang baik dan aman gitu ya. Di tengah tadi berbagai problem era sekarang ini yang era baru tetapi banyak persoalan gitu. Maka fungsi media online dan media sosial itu seperti apa sih di tengah serbuan hoax itu? Ini seharusnya kita bisa membuat apa yang kita posting itu, apa yang kita tulis itu bisa menjadi tempat untuk cari konfirmasi. Alhamdulillah misalnya ada rame-rame di grup WhatsApp gitu ya soal isu dampak vaksin itu ternyata nggak benar. Teman-teman bisa nge-tweet atau IG sekarang ya bahwa itu tidak benar. Saya cek di berita mainstream misalnya kompas.com atau apa gitu referensinya ini tidak benar. Itu akan menambah fungsi media sosial yang baik. Bisa menjawab keresahan pembaca. Jadi kita akan mengalir dengan dunia pembaca yang mayoritas dan juga netizen. Apa yang menjadi keresahan di medsos harus ada konfirmasinya, entah di media sosial atau di media massa. Misalnya apa? Misalnya Jogja katanya akan dilanda angin topan atau gempa misalnya ya, gempa besar dahsyat gitu ya. Nah itu kan resah, itu harus ada jawabannya itu. Oh ternyata bagaimanapun juga gempa itu tidak bisa diprediksi misalnya. Jadi hati-hati misalnya. Harus tetap jaga fakta itu sakral. Jadi walaupun kita bebas nge-tweet, bebas nge-posting di IG, jaga bahwa fakta itu sakral. Fakta itu hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kalau itu masih rumor, jangan kita tweet dulu, jangan kita posting dulu. Karena itu akan jadi bumerang bagi kita. Ini kita sebelum menulis ini, di dunia ini sekarang sudah berubah teknologinya ya. Cara mengonsumsi berita, dulu baca koran, sekarang scroll dari timeline masing-masing. Teknik penyajian dan strategi merespon isu, sekarang sudah banyak yang ini online. Maka penyajian orang membuat berita pun juga berubah. Perilaku pembacanya juga berubah misalnya. Yang tadinya misalnya dia dikirimin koran gitu, sekarang dia ini bisa memilih media apapun atau media sosial apapun untuk tahu informasi. Ini semacam demografi pengakses media sosial dan internet secara umum ya. Saya ambil dari pembacanya kompas.com, tapi profil ini mewakili juga pembaca atau pengguna internet di Indonesia. Jadi seperti ini yang terutama yang mengonsumsi news ya. Mail, female, kebanyakan masih mail ya. Sekarang tapi ini berubah ke female karena female banyak mencari ini informasi soal COVID. Paling tinggi Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan seterusnya. Ini sekarang sudah mobile ya, era mobile, desktop makin kecil, semua pakai HP sudah. Ini orang sumber berita itu ini referensinya dari banyak organic search. Organic search itu dari Google, orang ngetikkan misalnya bagaimana cara mencegah misalnya COVID. Lalu dunia yang seperti tadi, seperti apa strategi menulis di era online? Kiss and tell, keep it short and simple. Ini berlaku untuk semua, baik menulis untuk media massa maupun untuk media sosial. Harus short and simple, pendek dan sederhana. Nggak bertele-tele. Karena apa? Space-nya makin kecil. Twitter aja cuma berapa karakter itu ya. Kiss and tell, kalimat singkat dan ringkas, mudah dimengerti. Informatif, paragraf pendek, tak perlu anak kalimat, tidak beropini, tidak lebay. Kalau memang tidak beropini ya memang sifatnya nggak boleh beropini. Tidak berbunga-bunga. Ini kalau untuk media massa ada ketambahan SEO friendly. Kalau medsos nggak perlu ini ya. Yang penting ini mobile friendly. Ini lebih ke pemberitaan ya, untuk berita-berita online terutama ya. Tapi bisa diseterapkan di media sosial, pendek, sederhana, tidak kompleks. Pilih kata atau istilah lazim, menjadi kata yang tak perlu, kata kerja aktif, sulit memulai,
cerita saja. Harus ada variasi bahasa, hindari beropini. Itu kalau untuk pemberitaan online ya. Kalau untuk medsos silakan beropini. Paragraf untuk media online nih ya, dan media lainnya pasti seperti ini, singkat, langsung to the point. Jenis paragraf pembuka lead, nah fokus pada aksi seseorang, kontras terkait konflik kejadian luar biasa, pembuka penggoda, pembuka misteri, pembuka kutipan, intisari berita, pembuka pertanyaan, cast feature. Kalau ini untuk media online ya, bukan media sosial. Walaupun sama-sama, walaupun berbeda dalam hal platform, satu di media massa, satu di media sosial, tapi mereka cara kita menginformasikan sesuatu itu perlu dicoba untuk melihat news value. Ini banyak ukurannya, tapi ini banyak kan ukurannya, ada 10 gitu ya. Tapi kalau yang kita bangun di Kompas.com itu seperti ini aja, aktual gitu, bermanfaat, informatif, membanggakan, unik, menyentuh. Curhat itu masuk sini kan, karena menyentuh misalnya. Misalnya teman-teman habis dari keluar rumah misalnya ke Sandung gitu. Bagi kita itu bukan berita dan tidak perlu dijadikan berita. Tapi kalau teman-teman bisa membuat itu sebagai curhat yang menyentuh, itu bisa menjadi sesuatu di media sosial. Tips agar postingan tulisan bernyawa. Jadi ada tipsnya, data. Jadi datanya harus betul, tidak boleh salah. Data itu terkait nama orang, kemudian misalnya pekerjaan, misalnya tempat tinggal atau daerah, misalnya atau data terkait misalnya kalau lebih serius misalnya ya angka soal pertumbuhan ekonomi misalnya kalau yang serius ya. Jumlah pasien COVID di rumah sakit tertentu, itu data, jangan sampai salah ya. Karena kalau kita salah, itu terkait dengan institusi lain, dan institusi itu merasa dirugikan, dia akan komplain dan protes, dan kita bisa kena UU ITE. Berkisah saja, yang kedua ya. Naratif storytelling. Jadi bagi teman-teman yang pinter cerita, yang pinter ngerumpi, itu bisa dimanfaatkan untuk media sosial, tetapi konteksnya yang lebih positif ya. Misalnya ngerumpuin sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk action ya. Misalnya habis ketemu dengan pemulung misalnya. Orang yang punya karakter ngobrol gitu, karakter cerita, dia bisa mengisahkan bagaimana pemulung itu, terus kemudian dia bisa menggalang dana misalnya ya. Itu kalau mau membuat tweet-tweet atau postingan yang berdampak. Jadi kalau teman-teman sudah fokus, tweetku harus berdampak, harus bisa mengajak orang melakukan sesuatu ya, itu tempat teman-teman untuk bisa berbagi. Karena model-model tadi ada 4 hal tadi, mana? Sebentar. Karena yang 4 tadi karena yang ini itu penting, aktual, terus sedang terjadi ya, aktual itu ya, bermanfaat. Kalau orang-orang merasa bermanfaat dengan postingan kita akan menjadi sesuatu yang bisa di-tweet atau retweet atau di-like orang, membanggakan kisah orang, kisah seseorang misalnya. Ketemu seorang teman gitu ya, dia bisa hidup atau bisa mandiri gitu ya dengan berbagai problemnya gitu. Kisah-kisah yang membanggakan itu bisa membanggakan bagi orang tua, membanggakan bagi diri sendiri, membanggakan bagi komunitasnya. Unik, menyentuh itu tadi. Ini penting nih 1 2 3 4. Penting banget nih. Jadi cobalah fokus pada 4 ini aja, luar biasa itu dampak dari postingan kita. Saya lanjutkan. Ini hanya untuk pembenaran aja yang tadi soal itu bercerita tadi ya. Soal bercerita itu di balik komunikasi manusia bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih dasar dibanding rasionalitas,
curiosity, keingintahuan, atau penggunaan simbol. Kita adalah makhluk naratif. Makhluk pencerita. Memang iya, kita itu pencerita, pendongeng sebenarnya. Homo narans, storytelling animals, atau makhluk pencerita. Manusia adalah makhluk rasional. Manusia itu penasaran, ingin tahu atau curious. Manusia menggunakan simbol-simbol untuk memperkuat cerita. Jadi memang sudah sewajarnya teman-teman itu pengen nulis di medsos atau di media lain, itu kita memang homo narans. Kalau kita misalnya nggak ada keinginan untuk nulis, ya itu outlier, itu bukan bagian dari homo narans. Maka Kompas termasuk yang meyakini bahwa semua orang bisa menjadi jurnalis. Hanya dengan latihan sedikit gitu orang bisa nulis. Kalau nggak bisa nulis gimana? Itu sebenarnya nggak ada kamus seperti itu. Pasti bisa. Karena apa? Manusia itu bisa bercerita. Bermodalkan itu saja sudah bisa menulis, menjadi penulis besar bahkan. Jadi banyak teori kan 5W1H bla 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 itu. Kalau mau mengabaikan itu bisa. Hanya berdasarkan ini. Manusia adalah homo narans. Kita adalah pencerita. Kalau si A itu misalnya sering cerita di kampus misalnya soal apapun yang dia ceritakan pasti menarik, dia pasti jago menjadi penulis apapun. Ini soal pentingnya alasan rasional dan data. Kalau alasan rasional data tadi, yang angka-angka itu adalah benang, narasi adalah jarum pemandunya. Karena apa? Manusia mengambil keputusan itu tidak hanya berdasarkan data, tapi lebih punya kecenderungan karena pengalaman, karena ada cerita-cerita yang memperkuat itu. Jadi tidak harus data ya. Yang kita sampaikan tidak harus data. Tanpa data pun, tapi ada ceritanya dan asik, itu orang bisa memutuskan, iya aku akan bantu misalnya ya. Karena cerita dia make sense dan bagus narasinya. Jadi ini di balik data itu ternyata ada storytelling yang sangat-sangat penting. Ini salah ini, bukan kolom opini. Ini lebih ke tulisan kita harus memberi tawaran perspektif dan penilaian. Perspektif itu sesuatu yang kita tawarkan yang tidak terlihat dalam sebuah fakta. Jadi misalnya kita melihat sesuatu itu belum tentu ada sisi lainnya untuk melihatnya. Nah, kalau kita bisa melihat sisi lainnya, itu orang-orang akan suka. Di media sosial, menentukan posisi kita pada sebuah kasus itu menjadi penting. Tetapi kita perlu ini ya, memperkuat posisi dan mengamankan posisi kita agar tidak tersandung kasus. Tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya itu penting dan perlu dukungan, maka berilah sentimen positif. Misalnya bahwa pentingnya vaksin. Itu secara sains sudah dibuktikan bahwa vaksin itu akan banyak menolong kita nanti keluar dari berbagai pandemi. Sejarah telah membuktikan. So, secara sains kita perlu memperkuat keyakinan itu dengan memberikan sentimen positif. Kalau memang itu perkara itu membuat kita galau seperti rasialisme tadi, maka perlu kita memposisikan diri untuk memberikan sentimen negatif terhadap orang-orang yang rasialis, ya. Memberi sentimen negatif pada orang-orang yang rasialis dan memberi sentimen positif pada orang yang mendukung itu pro pada kemanusiaan. Netral kalau posisinya memang sangat sulit sehingga kita posisi yang seharusnya adalah memang netral. Yang terbaik adalah netral. Contoh pada kasus pertentangan antara misalnya politisi A dan politisi B, calon A dan calon B. Kalau orang akademisi, posisi netral yang bisa merangkul semua orang itu akan lebih akan terlihat lebih kredibel dan dia smart gitu dibanding membabi buta memilih salah satu calon tanpa alasan yang jelas. Tajamkan tujuan tulisan baik di media sosial maupun di media massa. Persetujuan ini tadi terkait sentimen tadi ya, dengan argumentasi ya pasti ya. Apa kita setuju dengan vaksin tadi? Argumentasinya apa? Penolakan. Kenapa kita menolak tadi?
soal misalnya rasialisme tadi, ini kritik rasionalnya seperti apa? Diskursus. Kenapa kita pada posisi tengah gitu? Kita kasih ini tesis antitesisnya seperti apa? Ini kelihatan rumit, tetapi abaikan saja teori ini. Yang penting teman-teman semuanya, kita semua itu homo narrans, makhluk pencerita. Jadi pasti kita bisa cerita dengan tendensi, dengan tujuan kita yang baik ya. Lalu apalagi yang bisa membuat tulisan kita hidup? Masih ada lagi. Siramilah dengan cinta dan nuansa. Apa manfaatnya? Suatu saat ada postingan, saya lupa di Twitter atau di IG, Jogja hujan. Apa ini? Apa spesialnya? Jogja ada gambar di perempatan Tugu itu hujan. Apa spesialnya? Tapi kenapa banyak di like dan komunikasi atau conversation-nya itu heboh banget di bawahnya? Ya karena ada nuansa. Mungkin ada cinta yang tersisa di sana misalnya. Orang-orang yang pernah mengalami atau pernah tinggal di Jogja itu begitu ada foto itu misalnya itu memantik ini berbagai rasa campur aduk gitu ya. Nah, teman-teman bisa jadi misalnya posting lembah gitu ya. Lembah yang sekarang itu lembah UGM itu ya. Itu teman-teman posting di media sosial misalnya sekarang itu indah cantik gitu. Wah, itu orang-orang yang terkoneksi dengan lembah UGM itu yang dulu-dulu mengenal lembah UGM itu seperti ini apa citranya atau image-nya. Wah, itu seperti terpantik itu ya nuansa masa lalunya. Jadi tidak semua tadi ya soal data soal apa itu visual pun kita bisa mainkan dengan emosi dengan tujuan ini ya. Ada cinta, ada nuansa dan lain sebagainya. Itu tadi simplifikasinya. Rumitnya ini yang rumitnya kalau mau mendengar penjelasan rumitnya. Ada satu film namanya Inside Out. Ini bagus untuk teman-teman nonton untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja, psikologi di dalam otak kita itu terkoordinasi satu sama lain dengan berbagai emosi. Banyak emosi sebenarnya, macam-macam emosi, tetapi kita simpelkan menjadi 5. Anger, marah, fear, takut, joy, senang, disgust, jijik, sadness, sedih. Dikira ini yang bagus hanya joy. Tidak, semuanya bisa bagus. Karena kita tercipta, kita hidup itu dengan setidaknya 5 emosi ini. Kalau 5 emosi ini kita bisa artikulasikan di media sosial atau di tulisan kita, itu bakalan bernyawa. Bagaimana caranya? Bagaimana penjelasannya? Joy, ini karakter Joy. Teman-teman kalau belum nonton, saya rekomendasikan nonton. Joy itu ini karakter di dalam diri seseorang ya. Karakternya optimis, selalu berusaha membawakan keceriaan dalam hidup. Joy melihat tantangan dalam hidup sebagai kesempatan. Joy. Ya, ingat ya, joy. Fear ini membuat kita tetap aman dan terlindungi, memberi warning atau alert, kewaspadaan akan potensi insiden dan bencana serta memperhitungkan tiap risiko. Kalau tadi yang joy misalnya, wah besok akan ada festival ini, wah yuk kita kumpul-kumpul rame-rame, senang-senang. Nah itu kabar yang bersifat joy. Fear, guys, barusan tadi jam sekian Merapi meletus. Itu fear. Fear membuat kita tetap aman dan terlindungi untuk misalnya segera mengungsi kayak gitu ya. Kalau di Jakarta itu sangat penting itu alert kayak gini. Misalnya jam sekian puncak hujan deras dan air mulai mengalir menuju Jakarta. Siap-siap yang di Jakarta nanti subuh dini hari kemungkinan banjir sampai di Jakarta. Siap-siap mengungsi. Alert digunakan untuk persiapan mereka mengungsi pada subuh. Anger, marah. Kita pikir anger itu sesuatu yang buruk ya, tapi coba baca ini. Anger ini wujud dari setiap kemarahan kita. Dia berfungsi untuk memastikan agar semua hal berjalan adil. Jika sesuatu mengusik rasa keadilan atau tak seperti yang ia harapkan, anger akan mengendalikan kita. Nah, ini fungsi anger itu ternyata ini untuk kontrol sosial. Tanpa anger, tanpa ada gerakan 98 mahasiswa UGM pada turun ke jalan gitu, itu anger itu nggak ada perubahan nanti. Kalau nggak ada anger itu nggak ada perubahan. Disgust, jijik,
Dia ini dikenal apa adanya, jujur, merefleksikan sifat dasar. Contoh di Inside Out, Discuss membantu relay agar tidak keracunan secara fisik maupun sosial. Tugas Discuss memberi sinyal kehati-hatian dan memasang alarm pada orang-orang yang berhubungan dengan relay, termasuk menjauhkannya dengan sayuran brokoli misalnya. Ya, ini konteksnya dengan Inside Out, relay tertolong dengan Discuss ini karena itu memang dia nggak suka atau itu misalnya beracun kayak gitu ya, untuk warning pada seseorang, tanaman ini beracun misalnya. Sadness, kita pikir sadness ini kan sesuatu yang harus kita hindari sejauh-jauhnya ya. Ternyata tidak. Karakter ini sering dihindari, bahkan tak diperhitungkan karena dianggap mengganggu. Fungsi sadness memang membingungkan, namun dia bisa memompa sikap optimistis dan bahkan bisa menyatukan kekuatan reflektif, melihat ke belakang untuk masa depan. Nah, si relay ini karakter relay tertorong, tidak jadi minggat gitu. Minggat itu pergi dari rumah gitu. Dia teringat waktu masa kecil bagaimana dia bersama dengan bapak ibunya, kenangan masa lalu itu terpanggil, dia jadi sedih karena setelah sekarang, terus akhirnya dia pulang. Jadi sadness lah yang membuat relay itu pulang, bukan si joy, bukan si anger. Jadi kalau kita bisa membuat pemberitaan atau posting yang sifatnya seperti ini, yang misalnya karakternya sadness itu misalnya misalnya membantu seseorang untuk berkumpul lagi dengan keluarganya, misalnya seperti itu. Itu dari saya. Lalu cinta dan nuansa seperti apa yang akan Anda bagikan di media sosial? Nah, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mas Amir Sodikin atas pemaparan materinya yang cukup singkat ya, tetapi daging semua. Nah, baik untuk teman-teman peserta, saat ini kita masuki acara sesi tanya jawab. Saya akan membuka terlebih dahulu di kolom chat. Jadi silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan di kolom chat. Dan atau misalnya ada teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mengetik, bisa untuk langsung open mic. Tetapi sebelumnya untuk menulis dulu di kolom chat bahwa akan open mic, begitu. Silakan teman-teman. Silahkan yang ingin ditanyakan, entah tentang media sosial atau media massa atau apapun ya, terkait dengan tulis-menulis ya, atau terkait dengan teknologi media sosial. Ada yang mau konsul skripsi? Ini rata-rata semester berapa, Mbak Lulu? Ini umum sih, Mas. Umum ya? Iya. Tidak cuman mahasiswa saja ya? Iya. Oke. Untung tadi saya kasih materi secara umum. Oh ya teman-teman, setelah kita share atau kita membuat postingan di media sosial, sebenarnya ada beberapa yang tools media sosial, analitik media sosial, tool monitoring ya, monitoring media sosial itu penting untuk melihat misalnya berapa engagement kita dari postingan-postingan tersebut. Engagement itu meliputi misalnya berapa kali retweet atau like atau komen kayak gitu ya. Itu menarik sih. Beberapa memang berbayar sih, tapi beberapa menyediakan gratis dan terbatas. Ada banyak tools sendiri itu, tapi itu perlu sesi tersendiri ya. Baik Mas, mungkin sebelum menunggu teman-teman yang mungkin lagi ada yang ngetik atau bertanya, saya mau bertanya nih, tadi kan sempat dibahas tentang bagaimana sih kita bisa menghidupkan tulisan kita biar tulisan kita bisa bernyawa begitu. Tadi ada beberapa hal, misalnya seperti kita pakai data, kemudian menawarkan perspektif dan penilaian lain, kemudian juga menajamkan tujuan tulisan, serta memberikan cinta dan nuansa. Nah, tetapi berhubungan dengan hal-hal tersebut ya, tentunya orang itu kan ketika menulis perlu mengasah ya. Kalau misalnya ada orang yang, misalnya dia pakai tips-tips itu,
tetapi kemudian dia jarang menulis. Berbeda dengan orang yang rajin menulis, tentunya akan berbeda begitu kan ya, Mas? Ya, kalau karakter orang yang tidak pernah atau jarang menulis, saya sarankan untuk mengikuti insting dia bercerita. Tadi yang saya tekankan, kita adalah homo narrans ya, animal storyteller gitu ya, atau makhluk pencerita. Jadi apa yang dia biasa ceritakan kepada seseorang dengan bahasa oral itu, ketika ditulis itu akan menarik juga. Itu terbukti ya. Terbuktinya begini. Saya banyak melihat thread-thread di Twitter itu kan dari bahasa lisan ya. Bahasa lisan, terus kemudian ketika dia nge-tweet beberapa kali satu tema, misalnya dia nge-tweet sampai 30 kali itu kalau digabungkan itu ternyata jadi tulisan yang bernyawa, tulisan yang punya daya tarik yang enak dibaca juga. Itu berarti hanya mengandalkan insting kita bercerita, itu bisa membuat tulisan atau postingan kita itu menarik. Kita nggak perlu, bagi masyarakat awam misalnya, nggak perlu tahu ada 5W 1H, tetapi secara reflektif, secara insting, ketika dia akan bercerita kepada teman-temannya, pasti dia akan langsung pada inti persoalan yang menurut dia itu menarik. Kalau nggak menarik, pasti orang lain akan bubar. Jadi teman-temannya akan nggak ngerespon dia. Pasti dia akan berusaha pada to the point, pada topik yang menurut dia menarik. Misalnya dia habis pulang dari mana gitu, dan dalam perjalanan dia sempat melihat orang mabok, misalnya bawa mobil oleng, terus kemudian nabrak mobil gitu. Pasti dia akan bercerita langsung apa yang menarik. Ya, ini yang akhirnya menjadi direct lead tadi ya, lead yang langsung to the point tadi. Jadi dia akan langsung bercerita, "Wih, tadi aku pas di perempatan ini aku lihat mobil oleng. Nah, kupikir dia ini cuman sesaat saja, tapi ternyata dia oleng terus panjang jalan, kemudian dia mabuk dan dia akhirnya nabrak mobil yang lain," misalnya seperti itu ya. Dia nggak akan bercerita dengan cerita yang bertele-tele, misalnya aku tadi keluar rumah, aku terus sempat mampir ke warung, habis ke warung aku ke kampus, ke perpus baru pulang. Nah, di tengah jalan tadi aku ketemu ini mobil yang oleng, yang kemungkinan orangnya mabuk. Pasti nggak begitu. Pasti orang akan ke inti persoalan untuk membuat sebuah cerita agar ceritanya itu hidup. Jadi walaupun kita misalnya tidak terasa seperti jurnalis gitu ya, yang dia tahu misalnya prinsip penulisan yang baik, tahu 5W 1H, tahu tentang berita-berita yang menarik dan tidak. Itu memang modal dasar seorang jurnalis, tetapi tanpa itu, berdasarkan pengalaman saya mengajar banyak orang, banyak reporter gitu ya, ternyata yang paling mendasar adalah kemampuan dia bercerita. Kalau itu bisa dikonversi ke tulisan, wah itu menarik banget. Itu justru ini banyak banyak yang menarik malahan dibanding dengan mengikuti teori gitu ya. Orang baru kalau ngikutin teori itu tulisannya nanti jadi kaku nanti. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Robiul Fitri Masito. Oke. Bertanya ini, bagaimana menyikapi tulisan atau berita yang berisi provokatif? Ini tergantung di mana beritanya. Kalau di media sosial dan kita tidak punya otoritas besar untuk mengatasi penyebaran berita yang provokatif tadi, hindari berkomen. Karena itu akan membawa kita ke dalam pertikaian dua kubu. Kalau itu bisa memecah dua kubu ya. Jadi hindari berkomentar. Kalau kita tidak punya otoritas itu baik pengetahuan kita
atau baik posisi kita misalnya. Kita cuma mahasiswa misalnya, dan kebetulan kita nggak tahu apa yang dibahas, hindari dari komentar itu ya. Kalau itu di media massa dan itu ternyata provokatif, abaikan, jangan di-share, jangan kalau di media sosial jangan di-like, jangan di-retweet misalnya ya. Terus kalau kita punya akses ke, kalau media massa ya, kalau kita punya akses ke cek fakta misalnya, media-media massa yang biasa melakukan cek fakta, forward itu ke media massa untuk bisa di-debunking. Nah, kalau tadi misalnya di media sosial kan kita abaikan saja, karena kalau kita ikut campur tangan dengan nge-retweet dan atau apa, itu akan membesarkan conversation kita. Kalau media mainstream atau media massa, kita bisa forward itu, bisa mention itu ke misalnya taruhlah kompas.com untuk ngecek kebenaran dari berita yang provokatif itu. Pada dasarnya sebuah berita nggak boleh provokatif. Kalau provokatif itu akan membahayakan pihak-pihak yang akan ikut terprovokasi atau pihak-pihak yang menjadi sasaran provokasi. Dewan Pers jelas melarang berita-berita yang provokatif itu. Kalau punya atau tahu akun Twitternya Dewan Pers, boleh mention Dewan Pers. Tapi pada umumnya mention ke media mainstream sudah cukup untuk mengecek bahwa ada berita-berita provokatif yang kemungkinan tidak benar. Tapi memang tadi ya kembali ke definisi disinformasi dan misinformasi. Berita provokatif itu terkadang kebenarannya memang ada kebenarannya, tapi ada yang salah juga. Begini, mereka itu yang berita disinformasi ya sengaja disebarkan itu, mereka itu punya formula sekian persen itu harus ada kebenarannya. Biar apa? Biar orang yang menerima berita itu percaya bahwa itu kebenaran utuh gitu ya. Jadi tidak selamanya atau justru dihindari sesuatu berita yang disinformatif itu total salah, itu enggak. Justru ada kebenarannya di situ sekian persen gitu ya, untuk mengelabui atau memanipulasi psikologi kita bahwa berita itu benar secara utuh. Langsung saya baca kali ya. Bentar. Boleh, Berita Mas. provokatif sudah terkait tulisan apa yang banyak orang tertarik. 4 tadi yang saya sebut berdasarkan pengalaman Kompas. Yang tadi aktual, bermanfaat, membanggakan tadi ya. Itu banyak disukai orang. Karena apa? Itu terkait emosi. Kalau terakhir tadi saya perlihatkan ada 5 emosi ya. Tadi saya paparkan yang punya Kompas, versi Kompas itu ada 4 yang sering dibaca oleh pembaca ya. Sesuatu yang aktual, yang informatif, yang membanggakan, human interest, itu banyak disukai orang. Menarik terkait pintar dalam berbicara, tapi dia tidak pernah ceritanya. Ini bagi saya. Pengen nulis tapi bingung mulai dari mana. Nah, ini yang sering terjadi ini. Dan orang-orang seperti ini berbakat untuk menjadi penulis sebenarnya, tapi dia tidak menyadari. Kita pasti di satu kelas itu pasti ada yang jago ngomong, jago berkisah lah kita. Apapun kalau diceritakan lewat dia pasti menjadi menarik. Nah, dia itu bakat menjadi penulis. Bagaimana kalau misalnya kita tahap awal ya, ini seperti kita bagaimana kita menyembuhkan seseorang gitu ya, dari yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Tipsnya adalah ikuti feelings mana yang menarik untuk diceritakan. Itu yang ditulis. Feeling itu langsung diketik berdasarkan cerita tadi. Kalau nggak bisa begitu, masih ada tipsnya itu. Minta tolong teman ngerekam. Atau kita rekam pakai HP. Atau biasanya kalau kita sendiri yang rekam itu menjadi tidak natural ya, karena ada intensi kita mau cerita gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah minta tolong orang rekam, terus kemudian cerita ke teman tadi. Nah itu pasti akan keluar cerita yang menarik. Saya pernah gelar pelatihan dengan para humas-humas itu ya.
Itu saya minta cerita itu berpasangan gitu, nanti suruh ngerekam temannya gitu, terus nanti tulis. Yang nulis itu temannya bukan dia. Ternyata jadi tulisan yang bagus. Jadi kekuatan bercerita itu luar biasa. Baru setelah itu kita yakin kita bisa nulis, kita belajar tuh teori-teorinya. Apa sih 5W1H? Wah, ternyata cuma kayak gini doang. Ini mah gampang gitu ya. Ini mah sudah ada dalam kepala gitu ya. Jadi memang seperti itu. Teori-teori itu bullshit lah bagi orang-orang yang tadi ya pandai bercerita tadi ya. Itu sudah dirangkum dalam memori seorang itu sebagai makhluk pencerita tadi. Saya Karina ingin bertanya, apakah dalam tulisan blog perlu adanya variasi dari gambar atau bahkan jenis tulisan atau warna tulisan? Apakah hal tersebut sangat mendukung sehingga menarik minat baca blog atau justru hal tersebut tidak baik? Untuk gambar, kita bisa kasih beberapa tambahan variasi gambar ya. Misalnya satu artikel ada 5 gambar, itu cukup. Satu artikel ada 10 gambar, kalau gambar itu tidak mendukung dan tidak istimewa, hindari karena itu akan terkait dengan load speed ya. Load speed itu kecepatan orang mendownload blog tadi. Itu akan menjadi lambat blog kita. Jadi hindari banyak gambar, tetapi usahakan ada variasi gambar. Paling tidak 2 ya, 2, 3, 5 itu sudah istimewa ya. Tidak perlu 10 ya. 10 itu kalau memang betul liputan kita itu betul-betul fantastis. Misalnya hasil eksperimen membuktikan bahwa pengemis yang di perempatan itu ternyata bukan pengemis asli gitu. Itu kan perlu banyak foto itu, bolehlah itu. Perlu variasi apa tadi dari gambar bahkan jenis tulisan atau kalau warna enggak ya, warna yang standar saja. Jadi warna tidak, font tidak, harus satu ya, karena biar orang tahu karakter blog kita ya. Karakter blog kita itu terkait dengan font, format, layout, posisi kanan kiri atas bawah gitu ya. Posisi fitur-fitur tertentu misalnya terpopuler di mana, berita terkini di mana, itu menjadi karakter kita. Jangan sering diubah-ubah. Di sini bertanya terkait tulisan apa yang banyak orang sudah tadi ya. Sudah. Ini Robiul Fitri tadi bingung untuk membedakan apakah ini kebenaran atau hoax. Nah, ini terkait dengan literasi. Mau tidak mau kita harus belajar banyak soal mana informasi hoax, mana yang tidak. Tadi saya kasih smart netizen tadi ya, menjadi netizen yang pintar tadi, itu tips-tips mengenali berita itu hoax atau tidak. Salah satunya sumbernya jelas apa tidak. Nah, untuk mengetahui sumber itu jelas atau tidak kan perlu literasi ya, perlu pengetahuan. Misalnya ada kompaslampung.com gitu ya. Kalau orang yang nggak punya pengetahuan, literasi, dianggapnya kompaslampung.com itu bagian dari Kompas. Padahal tidak pernah itu Kompas membuat kompaslampung.com. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu memang perlu skill ya, sehingga memang ini perlu hati-hati juga. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin bisa dibaca lagi ya, nanti saya share tuh. Afgan masih ada masih biologi. Salam buat biologi ya, Afgan ini. Afgan ini yang Afgan Aska kah? Iya. Iya, Mas. Ketuanya Afgan ya? Betul. Wes, mantap. Kamu bisa mengangkat fakultas kita. Afgan, saya mahasiswa biologi UGM, masih aktif mengenai kepenulisan. Saya sempat menemui kesulitan menulis di media maupun menulis artikel populer. Hal ini saya tengarai dari kebiasaan menulis saya di kampus yang sangat textbook. Bahkan saat saya mensubmit tulisan saya untuk perkaderan HIMM, instruktur mengomentari tulisan saya terlalu textbook. Menurut Mas Amir, ya mungkin pernah merasakan sebagai mahasiswa biologi seperti saya, bagaimana mengatasi tulisan yang terlalu textbook. Ya betul. Dulu kalau kita akademisi ya, kalau kita bisa textbook itu hebat. Tetapi kalau kita menulis populer, textbook tetap boleh ada, tapi itu sebagai basic referensi kita.
yang paling mudah untuk membuat menulis tulisan yang textbook itu menjadi populer, tadi tips saya tadi, apa yang bisa kita ceritakan sesuatu itu menjadi menarik kepada seorang teman gitu ya. Kalau kita ke teman itu, kita kan nggak mungkin kan menurut pakar komunikasi Roy Suryo bahwa bla bla nggak mungkin, nggak langsung abstraksi nanti bahwa kalau aku lihat ya kasus ini bermula dari ini. Menurut saya yang menarik adalah soal ininya. Nah, gitu loh. Jadi gunakan insting. Kalau saya menamainya ini impresi. Impresi pertama itu penting, impresi terhadap suatu kasus. Misalnya soal pentingnya vaksin untuk masyarakat kita. Impresi seseorang pasti berbeda ya, tetapi carilah impresi yang menurut kita menarik terhadap vaksin itu. Jadi sehingga kita nanti tidak memulainya dengan sebuah teori atau sebuah paparan dari sebuah buku gitu di tulisan kita, tapi langsung pada persoalan aktual di masyarakat yang menurut kita mudah atau mudah disampaikan kepada audiens. Artinya kita bercerita kepada audiens itu yang lebih luas dan kemudian menarik, ada sisi menariknya. Jadi dengan mengikuti insting dan impresi pertama tadi, itu kita akan mengalir cerita. Impresi itu paling mudah begini. Kalau kita tadi habis melihat sebuah kebakaran ruko gitu, kita kemudian pulang, pasti kita punya impresi dong pada peristiwa kebakaran ruko tadi. Misalnya, tadi aku lihat kebakaran, kalau pakai bahasa Jawa, api nih genine bulat-bulat, menyambar toko sebelahnya. Nah, itu kan impresi kan. Oh, apinya besar, kemudian sampai menyambar di ruko sebelahnya. Nanti pasti kalau ada korban dia akan cerita, katanya ada ini satpam yang menjadi korban karena membantu orang yang di dalam untuk keluar evakuasi gitu misalnya. Jadi itu impresi, kekuatan impresi ini dahsyat karena akan mengeluarkan sisi menarik dari sebuah cerita kita di depan ya, bukan ditaruh di belakang. Kecuali kalau kita sudah bisa lihai, kita bisa menunda sisi menariknya di belakang. Biar apa? Biar orang pembaca kita mengikuti cerita kita sampai tuntas. Kalau semuanya ditaruh di depan, itu khawatirnya dia hanya membaca sepertiga di atas atau paling maksimal setengahnya. Kalau kita bisa menunda salah satu poin yang menarik di belakang, itu akan menarik. Tapi itu perlu skill ya untuk menulis seperti itu. Jadi lepaskan teori soal textbook tadi, gunakan impresi dan insting untuk bercerita kepada kawan ya. Karena kita makhluk mencerita, homonaran, pasti kita bisa bercerita kepada orang-orang mana yang menurut kita menarik dan perlu dikeluarkan dulu. Kalau nggak dikeluarkan dulu, bubar itu orang yang kita ceritain karena nggak menarik. Bagaimana dari IC Ikrimah, bagaimana caranya mengurangi pengulangan kata yang telah dipakai kalimat sebelumnya? Karena biasanya jika dalam suatu tulisan terutama berita hal yang disampaikan itu saja. Harus dihindari. Kita harus punya skill untuk perbedaan kata yang mirip atau sinonim gitu ya. Karena ini akan membuat variasi tulisan kita lebih enak dibaca. Jangan misalnya dari atas sampai bawah ketikanya itu sampai 3 kali misalnya. Ketika mobil datang, bla 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 bla. Ketika para pamong praja datang, bla 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 bla. Ketika itu bla 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 bla. Itu hindari karena akan membuat pembaca kita ini bosan ya. Mau nggak mau ini skill berbahasa kita karena kita perlu mengetahui sinonim atau mengetahui struktur bahasa sehingga itu bisa menghindari beberapa pengulangan. Menghindari pengulangan itu kalau di penulisan media massa salah satu trik untuk meningkatkan search engine optimization atau SEO kita. Karena Google bisa mendeteksi kata-kata yang berulang itu dan dia bisa mendeteksi sinonim kata itu. Jadi makin kita kaya sinonim katanya itu menggunakan kata yang berbeda itu makin bagus
lihatnya di mata Google. Itu kalau media massa ya. Demikian juga di media sosial, kalau si seseorang itu banyak typo, ulang-ulang, udahlah itu nggak kredibel itu. Nah, yang paling banyak typo atau banyak kesalahan itu penggunaan di gitu ya, dijual, misalnya rumah dijual gitu kan. Jelas-jelas kalau rumah dijual kan ini apa sambung, tapi banyak yang memisahkan. Nah, itu perlu dipahami. Bagaimana cara menggunakan di, itu paling basic yang sering terjadi biasanya. Silakan yang lain, apalagi? IMM ada ini official website-nya gitu? Ada, Mas. Ada ya. Nah, Ada. itu teman-teman harus dorong untuk bisa nulis. Coba dah nulis versi curhat, tapi didesain ya curhat tentang misalnya tema-tema khusus yang lebih menarik itu secara sosial ya, bukan curhat pribadi. Taruhlah aku dan tetanggaku di masa pandemi gitu ya. Ada yang misalnya di kos gitu merasa terganggu misalnya karena apa tetangganya berisik gitu ya. Bagaimana dia keluar dari persoalan itu. Tetangga berisik ternyata misalnya kalau di runut gitu ternyata terkait dengan kebosanan selama pandemi. Oh iya memang karena selama WFH, selama stay at home, banyak orang yang merasa bosan, bla 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 bla. Persoalan kecil bisa dipotret, bisa diangkat menjadi terkait dengan persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Nah, banyak hal yang seperti itu sebenarnya awalnya itu memang dari itu bercerita tadi, keterampilan orang meramu cerita tadi. Kalau teman-teman di website itu bisa mengubah gaya tulisan menjadi lebih populer seperti itu akan menjadi sesuatu. Media ekstrim yang mengandalkan curhat, tetapi dengan parodi, itu gayanya mojok.co. Itu media yang secara ekstrim menggabungkan antara curhat dengan parodi, sentilan, kayak gitulah. Nah, teman-teman mungkin bisa ngambil yang tidak se ekstrim itu, tapi tetap mengambil nafasnya unik, nyelekit, lucu gitu ya. Formula lucu untuk orang-orang tertentu, untuk orang Jogja ya. Orang Jogja itu penting karena apa? Kalau itu lucu, unik, gayanya gaya menggelitik gitu, tidak harus lucu ya, tapi menggelitik gitu ya. Orang yang dikritik itu isi goyang aja, nggak tersinggung. Itu kayak orang Jogja. Makanya mojok itu kalau ngeritik sebenarnya keras banget itu, tapi dia sampaikan dengan guyon, dengan sentilan kayak gitulah ya. Jadi fenomena menarik juga untuk mojok itu. Boleh nyobalah kalau mau gaya mojok sedikit gitu, coba aja. Ada responnya ini seperti apa. Ya baik, Mas Amir. Mungkin saya di sini juga mau bertanya lagi ya. Ya, silakan. Dari tadi ini kan kita cenderung membahas tulisan-tulisan yang berdasarkan data gitu ya, atau adalah sesungguhnya atau non fiksi. Lalu bagaimana misalnya nih ketika kita ini menulis cerita yang fiksi dan kemudian di tengah-tengah nih kita kayak apa ya? Kayak tiba jadi nggak ada ide lagi gitu, kayak stuck. Nah, itu mengatasinya seperti apa? Ini yang untuk fiksi ya? Iya. Ya, fiksi memang karakternya berbeda ya, dan dia lebih fragile gitu ya. Karena kalau dia nggak mood, maka tulisan itu nggak jadi. Ya, dia harus keluar sebentar dan harus punya aktivitas yang lain sehingga dia moodnya itu kembali. Mau nggak mau ini terkait mood kalau fiksi ya, karena nggak bisa dipaksakan. Misalnya
wah malam ini harus selesai misalnya, aku buat cerpen ini itu nggak bisa, dan nanti akan hasilnya nuansnya nggak dapat. Tadi kan saya sampaikan ya, salah satu yang membangun sebuah cerita itu bisa hidup atau tidak ada nuansa tadi ya. Nuansa itu mungkin remeh-temeh, tapi kalau nuansa itu disampaikan ke orang-orang, kelompok masyarakat atau grup tertentu yang dia paham, karena orang bercerita pasti menggunakan simbol-simbol yang sama di antara komunitasnya itu ya, simbol lembah UGM misalnya, simbol perempatan Jogja dengan Tugunya misalnya, itu sudah membuat cerita sendiri, kehebohan sendiri. Nuance dapat, kemudian 5 karakter emosi tadi dapat, itu untuk menganalisis ya. 5 karakter emosi tadi bisa untuk menganalisis, kita bisa mendekatin sebuah isu, atau kita bisa mendekatin sebuah topik tulisan itu dari sisi mananya. Apakah dari anger-nya, dari sisi joy-nya, sadness-nya, dari sisi disgust-nya gitu ya, fear-nya gitu ya. Kadang begini, kita fokus pada joy ya, yang kira-kira asik, menyenangkan, sebuah misalnya habis wisata dari Bali gitu ya, kita hanya fokus pada joy-nya. Wah, ini seru loh, habis banyak wahananya ini bla bla bla, pantainya bla bla bla, semua joy. Ketika semua joy sudah disampaikan, itu hal-hal yang senang, yang asik-asik itu sudah beberkan, kita stuck. Terus kemudian kita menyalahkan, karena aku nggak mood, aku keluar dulu cari suasana, pulang nanti mau ngetik apa, stuck lagi, karena kayaknya ini sudah aku tulis deh, pengalaman mengasihkan di sini gitu. Karena apa? Kita fokus pada satu karakter emosi, joy. Coba misalnya kita ngulik, jangan-jangan di balik itu ada yang karakter disgust-nya, fear-nya, ketakutannya. Disgust itu yang kira-kira membuat orang bergidik, menjijikkan, atau bisa menyelamatkan seseorang dengan menghindari sebuah kawasan yang memang bahaya misalnya, itu disgust. Fear juga gitu, bisa ketakutan itu menyelamatkan seseorang. Sadness misalnya, ternyata di situ, di kawasan itu ada cerita sedihnya loh. Wah, cerita sedih. Legenda ini di Pulau Baluy misalnya. Leak misalnya, leak di daerah itu misalnya. Kalau leak kan lebih sesuatu yang bisa discuss, dan discuss karena dia tidak nyata ya. Tapi gini, 5 karakter emosi tadi itu bisa kita jadikan solusi akhir kalau kita stuck. Jadi kita mengatasi bad mood tadi dengan sesuatu yang lebih terstruktur. Terstrukturnya ngecek tadi. Ini fear-nya ada nggak sih tulisanku? Kalau orang yang tidak punya pengalaman untuk menganalisis 5 emosi tadi, jangan-jangan dia nggak sadar menerbitkan buku semua isinya joy. Ya nggak masalah, karena itu ada pendukungnya. Ternyata kalau kita bisa mengenal tadi 5 karakter emosi tadi, kita bisa menampilkan 5-5-nya dalam satu buku. Wah, itu keren banget. Orang bisa menyatu itu dalam satu buku itu. 5 karakter manusia misalnya bisa menyatu dalam satu buku. Jadi mulai sekarang udah tahu ya, menulis yang menarik tidak hanya terkait sesuatu yang membuat orang senang, yang joy tadi, tapi bisa membuat orang sedih, karena sedih itu ini ya bisa reflektif, membuat dia misalnya kembali ke pangkuan ibunya misalnya, yang tadinya terpisah misalnya, atau kembali rujuk lagi misalnya. Nah, itu bisa menarik tulisan kita. Silakan, apalagi yang ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Mas Amir atas tanggapannya.
Saya juga mau bertanya lagi. Ini sebetulnya pertanyaan Ya. dari orang lain ya, tapi bertanya langsung kepada saya. Dia tanya nih, gimana sih caranya biar tulisan kita itu bisa dimuat di web kayak Kompas dan lain-lain seperti itu. Untuk opini, kompas.com belum menampung tulisan-tulisan dari mahasiswa ya. Jadi masih terbatas pada dosen, akademisi, peneliti, aktivis sosial kayak gitu ya, politisi, pengambil kebijakan pemerintah kayak gitu ya. Nah, tapi kita punya citizen journalism namanya Kompasiana ya, bisa ke Kompasiana. Kompasiana bisa menampung dari mana saja. Jadi teman-teman bisa mencoba menulis di sana, dan Kompasiana itu karena jurnalisme warga ya, dia tanggung jawab tetap ada pada penulis, tidak ada pre-editing, jadi bisa publish gitu ya. Tapi nanti kalau ada persoalan pada berita itu, nanti akan ada editor yang akan handle atau edit berita itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini, karena semakin teman-teman punya banyak portofolio atau track record menulis di media-media besar gitu, Kompasiana itu sudah diakui dan besar medianya. Jadi kalau tulisan teman-teman ada di Kompasiana, itu juga sudah sesuatu dan menjadi portofolio teman-teman. Nanti pas waktu misalnya cari kerja gitu kan, lamar kerja, itu bisa dilampirkan sebagai portofolio. Teman-teman bisa punya misalnya 5 tulisan, 10 tulisan misalnya ya di Kompasiana tentang suatu tema yang spesifik, misalnya soal yang jago teknologi, bahas teknologi, yang jago marketing, tulis marketing saja, lempeng aja pada keahlian dia. Nah, itu akan jadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan oleh ini orang yang atau perusahaan yang akan merekrut dia. Jadi selagi masih mahasiswa punya waktu untuk nulis, gunakan kesempatan nulis itu ke Kompasiana paling tidak, karena apa? Itu akan menjadi portofolio yang bobotnya berbeda kalau teman-teman hanya nulis di Facebook, di IG, di Twitter gitu ya. Jadi bobotnya sangat berbeda. Pasti akan diperhitungkan perusahaan manapun ya yang akan merekrut kalian. Kalau ada portofolio menulis di Kompasiana, itu bakalan keren nanti. Nah, jangan takut. Wah, aku kan belum bisa nulis, jangan takut itu ya. Bagi yang merasa belum bisa nulis, tadi saya sudah kasih tips-tips tadi, gunakan modal impresi tadi, impresi dan insting, plus gunakan modal kalian sebagai makhluk pencerita, human naran gitu, homo naran, pasti akan tercipta suatu tulisan yang menarik. Mungkin pertama-pertama ketika ditulis itu ada beberapa kesalahan, misalnya struktur bahasanya yang bulat, karena biasanya bahasa oral kan tidak ada titiknya, misalnya tidak ada komanya ya. Nah itu di penulisan yang agak formal seperti nulis di website itu perlu tata bahasa yang lebih teratur. Kapan berhenti, kapan titik, kapan koma, kapan tanda tanya, kapan tanda seru, itu penting. Nah, teman-teman begini, coba lihat karakter tulisannya Dahlan Iskan yang biasa viral di forward ke ini ya, ke WhatsApp ya. Mungkin itu bukan tulisan dari tata bahasa yang baik ya kadang ya, karena kadang dia tidak mengenal subjek, predikat, objek ya. Tetapi diksi, perhatikan, diksinya itu kuat banget. Hanya misalnya 2 kata misalnya, tetapi semua orang tahu dan diksinya kuat. Nah, gunakan itu sebagai ini ya, menekankan sesuatu. Diksi itu bisa untuk menekankan sesuatu, sehingga tulisan itu menjadi bernyawa tadi. Semakin bernyawa kalau teman-teman tadi bisa memasukkan karakter-karakter emosi tadi ke dalam tulisan. Dan kalau seperti blog-blog atau seperti jurnalisme warga, perlu positioning teman-teman ini pada level apa? Apakah mengamini, approval, memberi sentimen positif, ataukah menolak, memberi sentimen negatif gitu, ataukah hanya mengajak orang untuk
berdiskusi lebih lanjut, diskursus gitu ya. Itu penting itu untuk menentukan, jangan sampai tulisan kita itu hambar karena kita tidak memberi perspektif apapun pada tulisan itu. Tulisan biasanya hambar kalau kita hanya mengutip-ngutip saja. Mengutip dari ini, ngomong ini, dari ini, ngomong ini. So what gitu loh. Lalu apa positioning kita terhadap kasus itu? Kalau kita sudah menulis di blog atau di jurnalisme warga seperti Kompasiana, maka positioning kita perlu untuk memberi perspektif tambahan biar tulisan kita bermanfaat bagi orang-orang yang baca. Kalau tulisan kita sama dengan orang lain dan tidak memberi perspektif, ya itu kita akan tenggelam, diabaikan. Tapi perlu dipahami juga, sudah saya tekankan tadi, hati-hati kalau itu terkait dengan hoax, terkait dengan rumor yang belum jelas, karena kalau rumor belum jelas, belum tahu hoax atau bukan, terus kita sudah bersikap, itu makin bahaya tadi, seperti yang dikhawatirkan teman-teman tadi yang bertanya tadi, berita rumor yang provokatif itu kan belum tentu benar ya. Lebih baik hold dulu, jangan nulis soal itu kalau kita belum bisa memastikan kebenaran informasi dari berita-berita itu. Karena karakter berita rumor itu akan menjadi viral, menyebar cepat, terus kemudian kalau kebetulan posisi kita salah dan kita masuk dalam pusaran pemberitaan rumor tadi, wah, kita bisa negatif, kredibilitas kita bisa turun karena tidak bisa membedakan mana yang disinformasi, mana yang misinformasi, mana yang sudah pasti hoax. Ya, baik. Terima kasih Mas Amir. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain? Sebelumnya, untuk mungkin sekedar informasi ya, untuk teman-teman yang mungkin ingin tulisannya dimuat di web ya, selain Kompasiana, kalau teman-teman suka bisnis di sini, bisa ada bisnismuda.id, ataupun misalnya ada teman-teman yang suka dengan isu-isu lingkungan, bisa untuk menjadi kontributor di Forestek, dan caranya juga sangat mudah, tinggal daftar jadi kontributor aja, dan setelah itu nanti tulisan kan akan dicek. Sedangkan untuk Kompasiana sendiri, Mas, kan udah termasuk yang yang famous, terus yang kredibel. Nah, itu kira-kira caranya kita buat bisa bergabung menjadi kontributor itu seperti apa ya? Kayaknya cuman register saja, nanti otomatis kalau nggak salah aktivasinya. Terus kemudian untuk level yang verified nanti perlu nyantumkan KTP gitu. Saya bukan pengelolanya, tetapi karena ini karakternya media warga ya, jurnalisme warga ya, jadi tidak banyak verifikasinya. Jadi coba langsung sign up saja, terus nanti coba kirim tulisan. Kalau nggak ada nanti, kalau nggak bisa nanti baru kontak-kontak ke saya gitu. Kalau ada masalah ya, saya bisa sampaikan nanti ke pengelolanya. Tapi seharusnya ya itu mudah sekali ya untuk bisa submit ke Kompasiana. Ada yang tanya soal selain 5W, hal-hal yang lain yang harus diperhatikan dalam menulis. Tadi ya sudah saya sampaikan ya, kalau nggak tahu soal teknis menulis, gunakan tadi insting, gunakan tadi impresi tadi ya. Terus teknisnya tadi sudah saya paparkan, yang keep it short and simple tadi misalnya ya, itu teknis-teknis aja itu. Terus ada Farah Adiba, ya sudah. Oke, itu aja. Masih ada waktu buat saya? Atau sudah selesai? Untuk sesi tanya jawab masih ada sekitar 5 menit. Oke, 5 menit. Masih ada yang ingin ditanyakan? Yang mau tahu, teman-teman sempat nonton Inside Out nggak sih? Saya kasih di ini aja ya, di chat aja ya. Iya, sudah Mas. Sudah ya? Oh ya udah. Itu penting untuk memahami soal emosi tadi, karakter emosi, biar kita ringan-ringan saja menanggapi teori tadi. Oh sudah nonton, silakan. Oke ya, itu trailernya saya share di grup karena
kita anggap misalnya daki-daki teorinya kan, setelah melihat video film tadi pasti berkurang itu, bahwa itu daki-daki itu terlalu kompleks tuh. Enggak, ternyata sangat simpel ya, emosi itu mempengaruhi kita dalam memilih sebuah berita mana yang menarik, yang tidak. Nah, itu penting itu untuk era sekarang karena banyak berita-berita yang seolah-olah dia itu kayak mesin gitu, kayak dibuat mesin gitu. Kan teman-teman ini ya tahu kan sekarang ini ada robot jurnalisme gitu ya. Jadi robot itu ngetik berita gitu, biasanya dimanfaatkan untuk berita-berita pertandingan sepak bola, berita-berita terkait fluktuasi saham gitu ya, berita-berita terkait keuangan gitu ya, yang sudah standar gitu dan mudah untuk diprediksi. Robot-robot ini bisa membuat berita sendiri, kemudian publish ke platform yang dipilih, tapi berbeda dengan manusia, dia tidak punya emosi untuk menyampaikan sesuatu, jadi lempeng saja. Misalnya saham ini naik sekian persen dari 1.000 ke 2.000 misalnya ya. Saham ini pada hari sebelumnya mengalami penurunan sekian. Jadi itu karena dia robot hanya based on mendeteksi sinyal yang diperlukan oleh data gitu ya. Nah, kita manusia, saya yakin bahwa jurnalisme yang kita bangun oleh manusia tidak akan bisa digantikan oleh robot gitu ya, karena robot tidak punya feel, tidak punya emosi untuk menyampaikan sesuatu. Nah, tetapi ini banyak jurnalis-jurnalis awal ya atau penulis-penulis pemula itu terjebak bahwa menulis itu harus lempeng gitu ya, 5W1H gitu ya, tanpa ada memuat atau tanpa memberikan sisi emosi yang tadi, emosi dalam hal positif ya, bukan emosi emosional gitu ya, bombastis provokatif, bukan itu, tetapi emosi yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya paparkan tadi, yang ada nuansanya tadi. Nah, kalau teman-teman bisa meramu emosi tadi, memberikan masukan-masukan emosi itu ke dalam tulisan kita, nah itu baru tulisan kita bisa dibedakan atau punya nilai lebih dibanding dengan robot, tulisan robot. Jadi kalau kita tetap lempeng, maka kita nggak ada bedanya dengan tulisan kita, nggak ada bedanya dengan karya robot, gitu ya. Jadi nanti saya share catatan presentasi saya sehingga teman-teman bisa belajar itu ya, memahami emosi untuk dimasukkan dalam tulisan, setidaknya semangat memberikan nuansa emosi tadi ke dalam setiap tulisan sehingga tulisan kita itu bernyawa, tidak lempeng gitu ya, tidak lempeng. Kalau kita sedang sedih, ya sampaikan saja sedih. Jangan sampai itu sebenarnya berita sedih tapi cuma kayak menyampaikan data saja. Jumlah pengungsi hari ini naik dari 1.000 menjadi 2.000. Kemudian para pengungsi ini tinggal di desa, di balai desa. Kemudian setiap hari mereka hanya berada di sekitar balai desa dan tidak boleh mendekati Gunung Merapi misalnya ya. Itu kan lempeng-lempeng saja. Padahal ada kisah itu yang lebih dahsyat misalnya seorang, kadang kisah biasa daily life itu yang kita lihat sehari-hari itu menjadi sesuatu yang kisah dahsyat kalau kita bisa merangkum nuansa emosi tadi. Misalnya seorang nenek misalnya berjibaku seorang diri misalnya berjuang menghidupi anak-anak dan cucu gitu untuk bisa sekolah misalnya, dan itu sebenarnya nenek itu setiap hari kita lewati gitu ya. Atau begini, penjual gudeg di Jogja, ini pernah viral ya, Mbah siapa saya lupa, itu tidak pernah menjadi berita kalau enggak didatangi artis Korea itu ya, saya lupa Mbah siapa dan artis Korea siapa. Tapi begitu didatangi artis Korea, ternyata si nenek ini punya cerita menarik. Sekian puluh tahun dia punya passion pada gudeg gitu dan sangat terkenal di Jogja, dan bahkan sampai datangi sama artis-artis luar negeri kayak gitu ya. Nah, pasti kita punya itu kisah-kisah sehari-hari. Kisah seorang nenek penjual pecel misalnya ya, ternyata dia ini punya hati mulia, misalnya
dia menghidupi anak yatim piatu, misalnya di sekitarnya setiap hari Jumat, misalnya memberi pecel gratis untuk mereka, misalnya. Dia bisa ibadah haji, misalnya membangun masjid atau musola di kampungnya, misalnya. Padahal dia sederhana saja jualan pecel di emperan, misalnya. Itu kan kisah sehari-hari yang kita lihat sehari-hari, yang tadinya kita anggap itu biasa saja, tapi ternyata setelah kita gali, nenek ini ternyata suka berderma, ulet, karena sampai usia 80 tahun misalnya masih bisa berjualan sendiri, mandiri, bahkan menghidupi orang lain misalnya. Dan dia termasuk lansia yang berdaya gitu ya. Nah, itu kan bisa menjadi contoh, bisa menjadi kisah yang membanggakan, bisa menjadi kisah-kisah yang informatif, aktual, kayak gitu ya, bermanfaat bagi sesamanya. Begitu juga dengan kisah-kisah yang kelihatannya sederhana gitu ya, tetapi setelah kita gali ternyata dia itu memberi kontribusi besar kepada setidaknya 1 dari 4 aspek tadi: informatif, bermanfaat, membanggakan tadi yang sudah saya share tadi. Nah, kalau kita bisa menyadari bahwa ada kekuatan besar di situ, berarti tulisan itu memang bisa menjadi bagus, dan teman-teman bakat menjadi penulis kalau bisa mengungkapkan sisi yang daily news yang kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang menarik. Baik, terima kasih Mas Samir atas insight-nya ya. Baik, kepada teman-teman peserta semuanya dan juga Mas Samir, mungkin sesi tanya jawab saya tutup karena juga waktunya sudah hampir 5:30. Dan saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form presensi ya. Nah, setelah ini kita akan memasuki sesi foto bersama. Persilakan kepada teman-teman juga panitia yang belum on cam, silakan untuk menyalakan kameranya. Jangan lupa submit ke Kompasiana. Siap. Manfaatkan selagi teman-teman punya kesempatan untuk nulis ya. Karena itu akan jadi portofolio teman-teman. Aska mana Aska? Aska ada 2 ya di sini ya? Aska satunya yang mana? Mungkin yang bernama Aska bisa konfirmasi. Kemarin yang kontak saya Aska. Ternyata Aska ada 2 ya? Oh ya, Askanya lagi ngumpet, Aska satunya. Oh, yang IMM BSKM. Oh, ya itu Aska ya. Aska fakultas apa? Makanya senyum-senyum dia. Sukses selalu ya teman-teman. Fakultas Arsitektur Mas. Teknik. Keren banget. Teknik Arsitektur. Keren banget. Wah, arsitektur apalagi arsitektur bisa buat apa aja itu cerita. Bangunan yang untuk arsitektur ya, bangunan itu kan mati ya. Tapi kalau bisa menceritakan tuh hidup, ada filosofi di dalamnya, kemudian ada kenangannya terhadap ada sejarahnya, ya itu bisa hidup itu.
arsitektur itu. Baik, mungkin langsung kita mulai aja ya bersamanya. Kepada yang bertugas nanti mohon untuk di aba-aba ya. Cek. Jadi 1-3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah. Yuk, hitung lagi 1-3 lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya adalah acara yang mungkin kita tunggu-tunggu, enggak. Acara penutupan. Nah, sebelum ke penutupan, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari pematerian hari ini. Yaitu melalui media sosial kita itu mampu membangun reputasi. Dan baik menulis maupun membaca, kita harus menjadi pribadi yang berhati-hati. Karena ketika menulis, tulisan itu dapat menjadi bumerang bagi diri kita, dan ketika membaca pun kita harus mampu menjadi smart netizen. Dan kemudian menulis di media sosial, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan tulisan kita itu bernyawa, dengan menyertakan data, kemudian memberikan perspektif dan penilaian lain, kemudian memperjelas tujuan, serta memberikan rasa cinta dan nuansa. Dan yang tidak tertinggal adalah bagaimana kita menumbuhkan insting dalam menulis. Dan untuk teman-teman yang berjuang dalam kepenulisan, semangat karena kita semua adalah makhluk naratif, yang sejatinya kita suka bercerita dan kita mampu untuk menulis, tinggal bagaimana kita mengasah diri kita dalam menulis. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai MC sekaligus moderator dan mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf apabila sepanjang acara ini terdapat banyak kekurangan dan juga ketidaknyamanan, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada teman-teman peserta sekalian, serta Mas Amir atas partisipasinya dalam mensukseskan acara ini. Karena bersama denganmu kami menjadi maju dan dengan kalian kami menjadi berjalan. Terima kasih. Semangat semuanya dan tetap jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa menulis. Baik, cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat kum fa'angdir albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya izin untuk live ya. Sudah maghrib di tempat saya. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Amir.